Selamat pagi Sobat ICC, selamat datang kembali di Devotion Pagi pada pagi hari ini. Bersama saya Hendro, dan pagi ini saya akan membawakan tema Beware of Post-Success Syndrome. Apa itu arti Post-Success Syndrome? Post-Success Syndrome artinya kondisi kita yang menjadi overwhelmed setelah kita berada di puncak kesuksesan yang cukup lama dan kita tidak bisa move on. Dan kita jadi stres, kita jadi putus asa karena kita merasa kondisi kita itu semakin menurun. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya kepada Sobat ICC. Apakah Sobat ICC pernah di satu posisi yang betul-betul diberkati Tuhan? Tuhan menyertai hidup saudara. Saudara ada di posisi all time high, di puncak tertinggi kehidupan saudara. Tapi setelah itu, kehidupan saudara sedikit mulai menurun. Dan saudara mulai sedikit panik, sedikit stres. Saudara mulai merasa bahwa Tuhan meninggalkan saudara. Itu salah satu tanda post-success syndrome. Saya sendiri juga pernah mengalami. Di tahun 2021, di 2022, salah satu toko es krim yang sedang booming, saat itu sedang betul-betul di mana-mana. Kalau mungkin saudara tidak tahu, kerjaan saya itu sebagai tukang signage atau tukang reklame. Pada saat itu, kerjaan saya itu betul-betul banyak sekali. Dan setelah 1-2 tahun lewat, toko es krim ini pamornya sudah mulai turun, dan kerjaan mulai sedikit sepi. Di situ saya juga mulai panik, mulai stres, mulai mikirin cicilan, mulai mikirin uang iuran sekolah anak. Waduh, ini gimana ya kerjaan? Kebetulan saat itu juga saya sudah sewa satu workshop yang cukup besar. Bagaimana saya mampu membayar sewa workshop ini? Itu semua berkecamuk di pikiran saya. Si iblis mulai berbisik. Wah, jangan-jangan Tuhan udah gak sayang sama kamu. Jangan-jangan kerjaan kamu tuh cuma segini-segini aja. Di situ saya mulai stres, mulai panik. Tapi puji Tuhan, saya belajar dari salah satu pakar mental health. Saya belajar beberapa trik-triknya, dan trik-trik ini pun yang akan saya share kepada Sobat ICC sekalian. Sebelum saya share trik-trik ini, mari kita lihat salah satu tokoh Alkitab, yaitu Nabi Elia. Yang sama juga, dia juga mengalami all time high, mengalami kesuksesan yang luar biasa, dan tiba-tiba dia mengalami stres. Mari kita lihat di 1 Raja-Raja 18. Elia di Gunung Karmel. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-20. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekat seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan, padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya." Saudara mungkin tahu jalan ceritanya, bahwa Nabi Elia ini bertarung, dalam tanda kutip, dengan nabi-nabi Baal yang 450 orangnya. Dan mungkin mereka diminta untuk membakar kurban. Dan mungkin orang-orang ini cukup hebat, cukup sakti pada zamannya. Tapi Nabi Elia saking pedenya, dia merasa bahwa Tuhan ada di belakang dia. Dia malah sempat mengolok-olok atau mengejek si Nabi Baal. Kita lihat di 1 Raja-Raja 18 ayat ke-27. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka. Katanya, "Panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya. Mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga." Seperti kita tahu, Nabi Elia itu penuh kepercayaan diri. Dia merasa kedekatannya dengan Tuhan. Nabi Elia bisa meminta Tuhan untuk menurunkan api. Kita bisa lihat kita loncat ke ayat yang 38. Lalu turunlah api. Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu. Bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Dan belum sampai situ aja. Setelah menurunkan api, Nabi Elia juga menurunkan hujan.
setelah kemarau yang panjang. Di ayat 44 dan 45. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Jadi saudara mungkin bisa bayangkan betapa kondisi pada saat itu Nabi Elia itu sudah betul-betul merasa pede sekali. Dia bisa mengalahkan 450 Nabi Baal. Dia mungkin lagi di kondisinya tuh all time high, kalau istilah saham. Dia ngerasa bahwa tidak ada yang tidak bisa dia lakukan selama Tuhan ada bersama dengan dia. Dia bisa melakukan segala sesuatunya. Dia merasa pede. Tapi di ayat selanjutnya, ketika Ratu Isabel mendengar Nabi Elia, lalu Ratu Isabel itu hanya mengancam mau membunuh. Cuman ngancam loh. Ibaratnya belum melakukan kekerasan, belum membunuh, belum menusuk, hanya mengancam. Tapi Nabi Elia menjadi sangat takut dan kabur. Yuk kita lihat di 1 Raja-Raja 19. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah satu dari mereka itu." Ayat ketiga, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Mungkin setelah baca ini saudara heran, kok bisa ya? Ibaratnya Nabi Elia yang sudah mengalahkan 450 Nabi Baal, sudah bisa menurunkan hujan, dia kondisinya pede, dia kondisinya lagi di all time high, tiba-tiba cuman digertak aja sama si Ratu Isabel, langsung menciut, langsung kabur, dan langsung ketakutan. Bahkan ia mengeluh kepada Tuhan. Di ayat yang keempat, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Dia bilang pada Tuhan, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Apakah saudara pernah mengalami hal ini? Saudara di satu momen diberkati Tuhan secara luar biasa, dan tiba-tiba setelah itu omset turun drastis. Tiba-tiba setelah dipuji-puji oleh si bos, kebesokannya si bos marah-marah, tiba-tiba mengancam ingin memecat kita. Atau mungkin satu momen kita sehat, semua baik-baik aja, tiba-tiba datang sakit penyakit yang dokter pun bingung, ini datangnya dari mana. Terkadang saudara setelah mengalami itu semua, mulai panik, mulai bingung. Saudara mulai berpikir, aduh, jangan-jangan Tuhan sudah meninggalkan kita. Jangan-jangan Tuhan udah gak sayang lagi sama saya. Itu salah satu tanda saudara sudah mengalami post-success syndrome. Nah, ada 3 trik yang saudara bisa lakukan jika saudara mengalami hal-hal ini. Yang pertama, beristirahatlah yang cukup. Makan, minum, istirahat yang cukup. Di 1 Raja-Raja 19 ayat yang kelima, Nabi Elia pun beristirahat. Sesudah ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata, "Bangunlah dan makanlah." Kita loncat ke ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya, menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." 2 kali Tuhan membiarkan Elia untuk istirahat, tidur, dan makan. Di ayat ini makanya jelas, ketika memang kita sedang mengalami stres, mengalami hal-hal yang membuat kita panik, kita harus beristirahat. Kita harus pause sejenak, kita harus recharge. Kita harus lepaskan itu semua,
Dan kalau mungkin omset lagi turun, kita mungkin bisa ambil waktu untuk refreshing beserta keluarga. Kita pause sejenak dan beristirahat. Setelah kita pause sejenak dan beristirahat, saya yakin maka stres dan kepanikan itu akan hilang. Dan semua inspirasi baru akan datang. Yang kedua, triknya itu untuk menghilangkan stres dari post success syndrome adalah taat dan setia. Di ayat 19 pasal ke-15, firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dan kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram." Nabi Elia pada saat itu ketika walaupun dalam keadaan stres, tapi Tuhan menyuruh dia untuk ke Damsyik, dia taat dan setia. Dia turut, dia ikut apa kata Tuhan. Kita pun ketika mungkin dari lagi ada keadaan stres, tapi kalau Tuhan meminta kita untuk selalu tetap melayani, kita harus taat. Dan kita pun harus tetap setia. Kita harus tetap setia untuk datang selalu pada hari Minggu ke gereja misalnya. Ketika mungkin saudara, sobat ICC datang ke gereja, bisa ketemu saya di depan lift. Ketika kita taat dan setia, maka Tuhan pun akan membebaskan semua stres dan semua kepanikan yang saudara alami. Dan yang ketiga, kita selalu harus ingat bahwa kasih Tuhan itu selalu sama. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ketika kita mengalami stres, kita mengalami kepanikan, kita mengalami hal-hal yang kita tidak diinginkan, kita harus mengingat lagi ke masa lalu. Bahwa dahulu Tuhan sanggup melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa di kehidupan saudara. Maka ketika kalau dahulu Tuhan sanggup, maka sekarang dan selamanya pun Tuhan pasti sanggup. Oleh karena itu, apapun kondisi yang kurang baik di Sobat ICC, Tuhan pasti mampu mengubahkan. Jadi ketika mungkin saudara di posisi sekarang lagi diberkati Tuhan luar biasa, berhati-hatilah dengan post-success syndrome. Karena ketika saudara berada di posisi atas, all time high, satu saat posisi saudara mungkin akan menurun. Nah, disitulah saudara harus aware. Dan ketika mungkin saudara pun sekarang di posisinya udah menurun, saudara mulai stres, ingatlah 3 trik yang saya sebutkan. Yang pertama, beristirahatlah yang cukup. Yang kedua, taat dan setia. Dan yang ketiga, selalu ingat bahwa kasih Tuhan selalu sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mari kita tutup dalam doa. Ya Bapak, terima kasih ya Bapak untuk pagi hari ini kami bisa devotion bersama-sama ya Bapak. Kami diingatkan kembali bahwa ketika kami berada di puncak kesuksesan karena Engkau selalu ada bersama kami harus selalu humble. Dan ketika posisi itu pun kembali turun, kami pun harus selalu siap. Dan kami pun tidak boleh stres. Tapi kalau kepanikan atau stres datang, kami harus selalu ingat untuk selalu beristirahat, tetap taat dan setia. Dan selalu mengingat bahwa kasih-Mu selalu sama, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Hamba berdoa ya Bapa, untuk semua Sobat ICC yang ada di rumah, Kau selalu berkati mereka ya Bapa. Apapun kondisi sekarang, walaupun mereka ada di kondisi di bawah sekalipun, Kau ubahkan ya Bapa. Kau angkat semua masalah, biarkan mereka hanya mengandalkan kepada Engkau, sehingga kasih-Mu selalu terpancar dalam kehidupan mereka, dan mereka pun bisa keluar dari masalah mereka. Bukalah semua pintu-pintu yang tertutup, pertemukanlah dengan orang-orang yang tepat, sehingga mereka pun bisa kembali dalam kesuksesannya, dan mereka pun kembali diberkati, sehingga mereka pun bisa kembali memberkati banyak orang ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami panjatkan semua doa kami hanya kepada Engkau. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Sekian devotion pagi ini, sampai ketemu di devotion pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.